Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة الكرام, para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh dan juga SCA TV yang dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun antum berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita hidayahnya, memberikan kepada kita keteguhan iman di atas sunnahnya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: fa inna asdaqal hadithi kitab Allah wa khairul hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa sebaik-baik ucapan itu merupakan kalam Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk itu merupakan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Begitu pula sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jelek perkara itu merupakan perkara yang baru di dalam syariat. Dan setiap perkara-perkara yang baru tersebut itu merupakan suatu kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan itu merupakan suatu kesesatan. Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan: wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tersebut akan menyeret pelakunya, akan menyeret orang-orang yang beramal dengan amalan kesesatan tersebut kepada api neraka. Wa na'udzubillahi min adzabin nar. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhkan, agar kita dilindungi daripada azab api neraka. Kaum muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita kekuatan iman. Allah tabaraka wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Alhamdulillah. Dengan itu semuanya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita hendaknya mempergunakan untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena tentu apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa taala kepada diri kita, itu semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan atau untuk apa kita gunakan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita. Oleh sebab itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita menjadikan diri kita sebagai abdi Allah, sebagai hamba Allah tabaraka wa taala, yang tidak lain dan tidak bukan kita mengabdi untuk ketaatan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala mengatakan: wa ma khalaqtal jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia tersebut kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Oleh sebab itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, kita kerjakan, itu hendaknya selalu berkaitan dengan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Taib, kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah dan juga pemirsa SCA TV, mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala senantiasa memberikan keteguhan iman kepada kita. Alhamdulillah, kita bisa lanjutkan kajian kita tentang kitab Fadhil Islam, dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bab
ma ja'a fi ghurbatil Islam wa fadlil Islam wa fadlil ghuraba, yaitu bab yang membahas tentang keutamaan bagi orang-orang yang ghuraba dan juga tentang keterasingan Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita telah menyebutkan beberapa firman Allah tabaraka wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Islam dan agama Islam itu sendiri itu dimulai dengan keterasingan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendakwahkan syariat Islam. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak semuanya apa yang keluar daripada lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didengar oleh orang-orang, tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama seperti kita, manusia biasa. Ada kala ucapan yang beliau ucapkan, kadang ada yang menerima, kadang pula ada yang menolaknya. Dan itu merupakan satu hal yang biasa kaum muslimin bagi orang-orang yang mengajak ataupun berdakwah kepada jalan Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika berdakwah, itu tidak semua orang mendengarkan ucapan ataupun apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang harus kita contohkan dari bagaimana karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Walaupun di sana ada penolakan, cacian, cemoohan daripada orang-orang di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi semangat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah pudar dalam menyebarkan dakwah Rasulullah, dalam menyebarkan syariat Islam. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam itu dulu dimulai dengan keterasingan. Enggak banyak yang mengikutin ataupun yang dengerin apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Sedikit. Hanya beberapa sahabat. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, merupakan di antara orang-orang yang terlebih dahulu as-sabiqunal awwalun, orang-orang terlebih dahulu menganut ataupun masuk ke dalam agama Islam. Bahkan di kalangan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ada yang menolak dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu datang kaum muslimin rahmatillah Allah, enggak semerta-merta begitu disampaikan oleh Rasulullah begitu banyak pengikutnya, enggak. Bada'al Islam gharib, kata Rasulullah. Islam itu dimulai dengan keterasingan. Dan orang-orang yang termasuk di dalam kategori keterasingan ini juga tentunya memiliki kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan. Karena kenapa kaum muslimin yang dirahmatillah, orang asing yang di sini adalah orang-orang yang mengikuti ataupun berpegang teguh dengan syariat Islam. Mereka terasing karena menjalankan setiap syariat Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya. Mereka terasing dikarenakan mereka mendakwahkan apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya orang-orang seperti ini kaum muslimin yang dirahmati Allah akan memiliki keutamaan-keutamaan, posisi-posisi khusus yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala mengatakan falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum. Ketika di muka bumi itu banyak kerusakan-kerusakan, itu ada di antara umat manusia yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan ataupun jauhkan daripada kerusakan-kerusakan tersebut. Illa qalilan mimman anjayna minhum, sedikit di antara mereka yang kami selamatkan. Nah, orang-orang yang sedikit inilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang termasuk ataupun yang tergolong di antara orang-orang yang terasing, ghuraba. Karena kenapa? Karena mereka senantiasa berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulai dengan keterasingan dan akan kembali pada akhir zaman kelak. Islam itu kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, maka sungguh beruntung bagi orang-orang yang terasing tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah di antara keutamaan orang-orang yang terasing ketika mereka menjalankan setiap syariat Allah tabaraka wa taala. Bukanlah orang-orang terasing disebabkan karena dia meminum khamar, karena dia bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, enggak. Dia merasa terasing ataupun diasingkan oleh orang lain karena mereka lantaran dia berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantaran dia menjalankan setiap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantaran dia berdakwah kepada orang-orang atas apa yang telah didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betapa banyak kita melihat orang-orang yang berdakwah ataupun mengajak kepada sunnah Rasulullah, kepada syariat Islam, banyak di antara mereka yang dicemoohi, yang diejek dan segala macamnya. Bahkan ada mereka juga yang memutuskan tali silaturahmi dengan orang tersebut lantaran mereka mendakwahkan apa yang sebagaimana didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang-orang seperti ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah orang-orang terpilih, adalah orang-orang yang telah diberikan keutamaan oleh Allah tabaraka wa taala dikarenakan mereka senantiasa berpegang teguh, berdiri teguh di atas prinsip manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebuah asar dari sahabat yang diriwayatkan dari Abi Umayyah, beliau mengatakan, qala sa'altu Abu Tha'laba al-Khushani radhiyallahu ta'ala an, kaifa taqulu fi hadhihi al-ayah ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Jadi suatu ketika, para pendengar yang dirahmati Allah, Abu Umayyah ini adalah merupakan seorang tabi'in, di mana suatu ketika dia bertanya kepada gurunya, yaitu Abu Tha'labah al-Khushani. Abu Tha'labah al-Khushani ini adalah merupakan seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Umayyah ini bertanya kepada gurunya Abu Tha'labah, "Ya Abu Tha'labah, apa pendapatmu tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menjaga diri kalian masing-masing. Ketahuilah bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa menyesatkan kalian apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada kalian. Maka kemudian Abu Tha'labah al-Khushani mengatakan, ama wallah, demi Allah, laqad sa'altu anha khabiran. Sebenarnya aku sudah pernah bertanya. Saya sudah pernah bertanya kepada orang-orang yang memberikan khabar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya tentang hal tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian baginda Rasulullah ketika ditanya hal yang seperti itu mengatakan bahwasanya bal i'tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar. Hendaknya kalian memerintahkan orang-orang untuk senantiasa mengerjakan hal-hal yang ma'ruf dan juga menjauhi setiap hal-hal yang munkar. Hatta idza ra'aita syuhqan muta'an wa hawan muttabi'an, sampai ketika engkau melihat orang-orang berpaling daripada kebakhilan dan juga mengikuti hawa nafsu mereka, wa dunya mu'tharatan,
dan juga mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih, dan mereka memutuskan setiap perkara-perkara mereka dengan akal mereka. Maka ketika engkau mendapati orang-orang seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, fa'alaika binafsik, maka hendaknya kamu menjaga dirimu, bentengi dirimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'ankal awam, maka tinggallah olehmu orang-orang awam tersebut. Fa inna min waraikum ayyamas sabar, karena sungguh akan berlalu bagi kalian suatu hari yang penuh dengan kesabaran. Fihinna mithlul qabdhu 'alal jamri, perumpamaan orang-orang yang sabar ketika itu, pada hari itu, seperti orang-orang yang menggenggam bara api. Lil 'amili fihinna mithlu ajr 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalikum, dan orang-orang yang beramal dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala 50 orang yang beramal seperti amalan kalian, yaitu amalan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, minna aw minhum ya Rasulullah, pahala itu seperti pahala yang kami kerjakan ataukah seperti mereka kerjakan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal minkum, apa yang mereka dapatkan daripada 50 orang tersebut adalah seperti apa yang kalian kerjakan daripada kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Subhanallah, ini tentunya kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, ganjaran ataupun keutamaan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala bagi orang-orang yang sabar, bagi orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Rasulullah, di atas syariat Allah tabaraka wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kaum muslimin dan rahmatullah, ketika ada cacian kepada diri kita, ada ejekan lantaran kita mengamalkan apa yang telah didakwahkan, apa yang telah diajarkan, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya itu merupakan ujian atas keimanan yang pada diri kita. Sampai mana telah keimanan kita terhadap syariat Islam ini? Apakah dengan adanya ejekan tersebut semangat kita untuk berdakwah, semangat kita untuk mengamalkan sunnah Rasulullah luntur ataukah tidak? Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah merupakan suatu hal yang kecil yang bisa kita rasakan ketimbang apa yang telah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kalaunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah dilempari, pernah diusir, pernah dicemoohi, pernah difitnah dan segala macamnya. Kalau kita cuma hanya diejek, kalau kita cuma hanya dikata-katain, tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang telah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempertahankan syariat ini. Maka barang siapa yang sabar, barang siapa yang tetap berpegang teguh istiqamah di atas syariat Allah tabaraka wa taala, maka tentu kita akan mendapatkan pula keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hambanya yang sabar. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pahalanya orang-orang sabar tersebut adalah seperti 50 pahalanya orang-orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramal. Maka apalagi yang harus kita khawatirkan? Ini hanya sebagai perkara-perkara dunia. Nanti di sana kaum muslimin dan rahmatullah akan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa sabar, yang senantiasa istiqamah berpegang teguh di atas syariatnya. Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari riwayat Ibnu Waddah yang maknanya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min ba'dikum ayyaman lis-sabr fiha
al-mutamassiki bimithli ma antum alaihi al-yawm ajru khamsina minkum. Hadis ini sama semakna dengan hadis yang sebelumnya yang mengatakan bahwasannya sesungguhnya setelah kalian nanti akan datang masa-masa yang penuh dengan kesabaran. Dan orang-orang yang senantiasa diuji dengan kesabaran tersebut masih mereka bersikeras ataupun masih mereka berpegang teguh di atas apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka mereka akan mendapatkan pahala 50 daripada amalannya kalian, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Kemudian mengatakan thumma qala anba'ana Muhammad ibn Sa'id anba'ana Asad qala anba'ana Sufyan ibn Uyainah an Aslam al-Basri an Sa'id ibn Abi al-Hasan qala qultu li Sufyan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Diberitakan kepada kami dari Muhammad ibn Sa'id dan kemudian diberitakan kepada kami Asad, maka beliau mengatakan anba'ana Sufyan an Uyainah ibn Uyainah, diberitakan kepada kami daripada Sufyan ibn Uyainah dari Aslam al-Basri dari Sa'id ibn Abi al-Hasan. Beliau mengatakan bahwasanya qultu li Sufyan, aku katakan kepada Sufyan, apakah ini ucapan ini benar berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, iya, ini merupakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum al-yawm 'alal bayyinah min rabbikum. Sesungguhnya kalian pada hari ini, kata Rasulullah kepada para sahabat beliau, hari ini kalian itu di atas bayyinah, di atas segala sesuatu yang masih jelas. Apabila kalian terdapat ataupun menjumpai satu permasalahan tentang syariat yang belum jelas, kalian bisa langsung bertanya kepadaku. Dan aku pun langsung bisa memberitahukan kepada kalian. Ataupun Allah Subhanahu wa taala langsung mewahyukan kepadaku dan kemudian aku memberitahukan kepada kalian. Artinya kalian ini, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an, itu masih hidup di atas ataupun di masa masih mudah ataupun masih enak untuk menjalankan setiap syariat Allah tabaraka wa taala. Masih penuh dengan kejelasan. Kalau enggak jelas langsung bertanya kepada Rasulullah. Kalau ada permasalahan langsung menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di mana kalian mudah untuk menyeru orang-orang untuk berbuat kebaikan, hal-hal yang ma'ruf, dan juga kalian dengan mudahnya menyuruh kepada larangan-larangan ataupun perintah-perintah larangan kepada hal-hal yang munkar. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian juga akan mudah untuk berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Wa lam yudhhar fikum as-sakratan, dan belum nampak pada diri kalian pada masa-masa kalian tersebut dua hal yang memabukkan, sakratul jahl wa sakratul hubbul 'aish, yaitu dua hal yang memabukkan. Yang pertama kata Rasulullah, yaitu suatu yang memabukkan dari segi kejahilan, dan satu sisi yang lain daripada kesesatan ataupun hal kehidupan dunia yang memabukkan kalian. Wasatahawwaluna an dzalik, maka dengan memabukkan dua hal yang memabukkan ini sehingga kalian berpaling daripada syariat Allah tabaraka wa taala. Maka ketika kaum muslimin rahmatul Allah, kalian berada dalam situasi seperti ini, berada di dalam kegemerlapan dunia ini, dimabukkan dengan harta, dunia dan segala macamnya, dimabukkan dengan kejahilan tentang syariat, maka salah satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faltamisu yawma idzin bi kitabillahi wa sunnah lahu ajru khamsin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang satu masa di mana orang-orang penuh disibukkan dengan dunia mereka, mereka dimabukkan dengan dunia mereka, mereka dimabukkan dengan kejahilan-kejahilan mereka, sangat kurang bagi mereka untuk belajar agama, sangat kurang sedikit bagi mereka yang untuk memahami syariat-syariat Allah. Maka ketika hal tersebut terjadi bagi orang-orang yang senantiasa masih berpegang teguh dengan kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahu ajru khamsin,
maka bagi mereka pahala 50 orang. Subhanallah. Tentunya kaum muslimin dan rahmatil Allah, ini tidaklah dimiliki ataupun ini tidaklah diraih kecuali bagi orang-orang yang senantiasa sabar, yang senantiasa berpegang teguh, kokoh pendirian terhadap syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan rahmatil Allah, di dalam sanad yang lain dari jalan Al-Mughafiri, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuba lil ghuraba alladzina yatamassakuna bi kitabillah hina yutraq. Maka sungguh beruntung bagi orang-orang yang asing di mana mereka tersebut berpegang teguh di atas kitabullah ketika kitabullah tersebut ditinggalkan. Wa ya'maluna bi sunnati yawma yutraq. Dan mereka senantiasa beramal dengan sunnahku ketika sunnahku tersebut ditinggalkan. Kaum muslimin rahmatullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuba lil ghuraba. Beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Kenapa mereka asing? Alladzina yatamassakuna bi kitabillahi hina yutraq. Yaitu orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan kitabullah ketika kitabullah tersebut ditinggalkan. Wa ya'maluna bi sunnati, dan orang-orang yang mengamalkan, tetap berpegang teguh, tetap mengamalkan sunnahku walaupun mereka diejek, walaupun mereka dicemoohi, walaupun mereka dihina dan segala macam, mereka tetap sabar menghidupkan sunnahku, menjalankan dan juga mendakwahkan sunnahku hina yutraq, walaupun kebanyakan orang meninggalkan sunnah tersebut. Maka subhanallah kaum muslimin rahmatullah, sangat-sangat beruntung bagi kita yang Allah tabaraka wa ta'ala pilihkan di antara ribuan hamba-hambanya untuk menjadikan di antara hamba-hamba yang senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat beruntung apabila kita termasuk orang-orang yang sabar di atas penderitaan, cacian, hinaan ketika orang-orang menjauhi daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, janganlah heran jika ada orang-orang yang semakin mereka berdakwah di jalan Allah, semakin mereka mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semakin dicaci, mereka semakin diuji. Karena kenapa kaum muslimin rahmatullah? Karena inilah yang sebenarnya telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi nggak usah kita harus bersedih ataupun harus murung diri, nggak usah. Justru sebaliknya kita harus berbangga, kita harus bergembira. Karena kita apabila sabar menghadapi ini semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjalankan setiap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang-orang yang sabar di atas sunnah tersebut, orang-orang yang sabar di atas syariat Allah tabaraka wa taala tersebut, itu ibarat seperti menggenggam bara api. Kita bisa bayangkan kaum muslimin rahmatullah, bagaimana kita ketika menggenggam bara api yang panas. Maka tentu kita akan nggak sanggup untuk menggenggam hal tersebut. Akan tetapi apabila kita sabar untuk terus menjalankan apa yang telah diperintahkan kepada kita, maka sungguh kita akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan apa yang telah dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin ikhwan fiddin rahimana wa rahimakumullah. Inilah yang bisa kita sampaikan pada bab ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam bab yang baru. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang sabar. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita agar kita berada di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah tentu apa yang kita lakukan bukanlah suatu hal yang baru. Apa yang kita amalkan bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Akan tetapi ini merupakan syariat Allah. Ini merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu yakinlah apa yang kita lakukan sudah jelas berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sana banyak cobaan-cobaan, walaupun di sana banyak cacian-cacian, karena sudah barang tentu semakin besar cobaan yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan kelak. Wallahu taala alim bisawab. Kita akhiri kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.